Selamat mendengarkan obrolan di malam Jumat. Saatnya menembus batas logika. Gue masih ingat waktu pertama kali dengar cerita ini. Rasanya kayak kisah horor klasik dari pedalaman Kentucky. Tapi ternyata, ini kisah nyata dari keluarga Thompson atau nama samaran Foster yang dimulai dari keanehan kecil anak mereka, Josh. Iya, waktu Josh masih umur 4 tahun, dia punya teman imajinasi yang selalu dia panggil Man. Awalnya semua orang mikir itu cuma khayalan anak kecil biasa, apalagi karena di lingkungan mereka nggak banyak anak seumur Josh. Tapi yang bikin beda, si Man ini bukan sekadar teman khayalan loh. Sui, naninya Josh, sering denger dia ngobrol sendiri di dalam mobil, atau di taman, bahkan sampai di kamarnya. Kadang nadanya kayak lagi cerita beneran sama temen. Apalagi waktu Josh mulai cerita soal Man datang dari sebuah kotak kecil di tanah, katanya dari taman deket rumah. Dari situ mulai kerasa aneh ya, soalnya anak umur segitu nggak mungkin ngarang detail segitu spesifik soal kuburan. Omong-omong soal kotak di tanah, mulai dari situ kejadian-kejadian aneh juga muncul di rumah mereka. Ada suara-suara aneh di loteng, perasaan kayak diawasi waktu mandi, bahkan ranjang yang tiba-tiba bergetar sendiri. Bener banget, dan makin lama perilaku Josh juga berubah drastis. Dia jadi suka ngelawan orang tua, ngomong kasar, sama mulai nyalahin Man setiap kali dia berbuat nakal. Kayak ada pengaruh yang gak kelihatan bikin dia berubah. Yang paling nyeremin, waktu Josh ditanya kenapa dia begitu, dia jawab, Man yang nyuruh. Jadi lama-lama keluarganya sadar, ini bukan cuma soal teman imajinasi biasa. Dan setiap kali ditanya dari mana asal Man, Josh selalu bilang dari kuburan tua di parkir dekat rumah. Dia bahkan nyebut detail kalau Man itu dulu anak kecil yang diambil dari ibunya sama orang jahat. Rasanya kayak makin dalam ke dunia lain. Itu bener-bener bikin merinding. Nah, terus waktu kejadian makin aneh, suatu hari Josh tiba-tiba nemu foto tua di rumah, katanya dikasih sama Man. Gue bisa bayangin gimana bingungnya Jan, ibunya Josh, pas lihat foto itu. Fotonya kayak dari tahun 1900-an, ada perempuan tua duduk dan anak kecil di sampingnya. Josh malah bilang, itu men. Akhirnya foto itu dipajang di kulkas, berharap ada keluarga atau temen yang kenal. Tapi nggak ada yang pernah lihat foto itu sebelumnya. Dan entah kenapa, suatu hari fotonya hilang gitu aja. Josh cuma bilang, Man yang ambil lagi. Dan pada saat itu gangguan makin parah. Bahkan saat Josh main di rumah tantenya, mainan-mainan tiba-tiba melayang di udara sampai tantenya kapok gak mau jaga Josh lagi. Nah, yang paling gak bisa dilupain, puncaknya waktu Jan akhirnya lihat sendiri sosok Man itu malam-malam. Jadi setelah ranjang Josh goyang parah, Jan pindah tidur bareng Josh, pengen ngerasain apa yang dialami anaknya. Tapi yang dia temuin bukan Josh, melainkan sosok transparan dengan urat-urat kayak menyala, mata bersinar, senyum seram. Jan langsung teriak dan sosok itu lenyap waktu suaminya dan anak perempuannya nyamperin. Setelah kejadian itu, Jan kontak Ellie Little Bear, teman keluarga yang juga seorang dukun. Ia melakukan ritual pembersihan kedua, kali ini lebih intens. Bakar sage, sweet grass, doa-doa, bahkan oles minyak zaitun di tiap sudut rumah. Setelah itu, suasana di rumah langsung berubah kayak Man benar-benar pergi. Josh pun gak pernah lagi ngomong sama temannya yang tak kasat mata itu. Rasanya kayak akhirnya mereka bisa bernapas lega lagi setelah berminggu-minggu diteror. Setelah semuanya berakhir, Jan akhirnya memberanikan diri menulis kisah keluarga mereka di forum Guardian Tales. Beberapa tahun kemudian, Discovery Channel tertarik dan mengangkat cerita ini jadi episode Demon Child DA Haunting. Waktu itu prosesnya lumayan ketat, identitas keluarga diganti demi privasi. Tapi episodenya jadi salah satu yang paling banyak ditonton. Bahkan disebut Travel Channel sebagai salah satu yang paling seram. Lucunya, teman-teman Josh sampai suka bercanda soal Man itu. Tapi buat keluarganya, pengalaman ini benar-benar mengubah hidup mereka. Jan bahkan gabung komunitas pemburu hantu dan jadi semakin peka secara spiritual. Josh sendiri bilang dia nggak pernah benar-benar bisa melihat
atau dengar hal-hal gaib kayak ibunya, tapi pengalaman masa kecil itu ninggalin bekas yang gak gampang hilang. Gue rasa cerita kayak gini bikin kita mikir ulang soal dunia tak terlihat di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan komen ya sob. Follow kita juga di Jejak Cahaya Astral.